Selamat datang di channel SJShare. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel kita. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa kelebihan dan kelemahan dari Vivo Y12s, di mana Y12s ini sudah pernah kita review dan tes kameranya. Untuk teman-teman yang belum nonton, bisa klik linknya di atas ya. Dan kali ini saya akan sekalian menjawab beberapa pertanyaan dari video sebelumnya. Jadi tetap simak video ini sampai selesai. Oke, kita mulai bahas beberapa kelebihan dari Vivo Y12s. Yang pertama, layar yang berukuran lebar. Seperti yang bisa ditebak, ponsel Vivo Y12s ini keluaran 2020 pastinya sudah dibekali dengan layar yang menunjang kegiatan menonton film. Sepertinya HP ini merupakan Vivo Y12 yang mengalami penyesuaian zaman. Soalnya, Vivo Y12 mengalami peningkatan layarnya yang cukup lebar dari 6,35 inci menjadi 6,51 pada Vivo Y12s. Tapi, ketajaman layarnya tetap sama, karena Vivo Y12s masih membawakan resolusi HD+, atau lebih tepatnya adalah 720 x 1600 pixel dengan rasio 20:9. Yang kedua, baterai awet. Malas bawa powerbank? Bukan masalah jika kalian menggunakan Vivo Y12s yang menyuguhkan durasi pemakaian yang awet dengan baterai yang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Dijamin ponsel ini bisa bertahan hingga seharian penuh dalam sekali cas. Besarnya baterai ini juga mendukung sesi permainan yang lebih lama. Vivo mengklaim Y12s ini bisa dipakai main game hingga durasi 8,9 jam. Sementara itu, streaming film HD juga bisa dilakukan dengan durasi 16,3 jam. Di pengaturan baterai, pada ponsel ini juga sudah ada mode penghemat baterai, di mana kita bisa mengaktifkannya agar baterai kita jadi lebih hemat ya guys. Buka di pengaturan atau setelannya. Nah, setelah itu kita cari baterainya. Kita klik. Nah, ini ada dia penghemat baterai. Kita tinggal aktifkan ya. Nonaktifkan setelah terisi penuh. Jadi kita bisa aktifkan ini biar lebih hemat. Nah, selain ada mode penghemat baterai, di Vivo Y12 ini juga ada persentase baterainya. Jadi kita bisa lihat persentase baterai kita ya. Tinggal kita aktifkan. Klik. Nah, di pojok kanan atas sudah terlihat ya guys persentase baterainya. Kalau kita nggak aktifkan, persentasenya nggak kelihatan. Klik OK. Itu ya guys. Oke, kita lanjut yang ketiga. Punya fitur reserve charging. Jika tadi kalian mengetahui kapasitas dan ketahanan baterai, fitur baterainya juga tidak sampai di situ. Karena perangkat ini mendukung pengisian daya terbalik alias reserve charging. Kemampuan ini sangat berguna untuk kalian yang memiliki dua ponsel atau berpergian bersama teman-teman. Apabila HP kedua atau HP teman kalian sedang lowbat, bisa dicas menggunakan kabel OTG yang dihubungkan ke Vivo Y12s. Ponsel ini bisa menjadi powerbank dadakan loh. Dan yang keempat, side fingerprint. Vivo Y12s juga tidak kalah menarik loh di bagian sensor biometriknya. Karena selain menghadirkan face unlock, ponsel Vivo terjangkau ini punya sensor sidik jari di bagian samping, menyatu dengan tombol power on off.
ini adalah lokasi pemindai yang atraktif bagi sebuah smartphone. Menonjolkan sisi natural saat jempol ditempelkan ke sensor. Dan kelebihan yang terakhir adalah desain warna yang trendy. Keberadaan lokasi sensor sidik jari di samping juga berpengaruh terhadap desain bodi keseluruhan. Ya, bagian belakangnya ponsel ini lebih terlihat rapi karena tidak ada penampakan sidik jari. Tidak cuma itu, Vivo Y12s juga dihadirkan dengan dua varian warna yang cukup trendy, yaitu Glacier Blue dan Phantom Black. Terutama untuk warna Glacier Blue, bodi belakangnya sungguh atraktif dengan gradasi warna berkilau antara biru muda yang seperti es dan sedikit cahaya berwarna merah muda. Bagi yang ingin tampil secara profesional, ada juga warna Phantom Black dengan warna hitam elegan yang bisa membuat penggunanya lebih percaya diri. Nah, itu dia tadi beberapa kelebihan dari Vivo Y12s. Sekarang waktunya kita mengetahui juga kekurangan yang dimiliki dari ponsel ini. Yang pertama, tanpa fast charging. Di zaman yang serba cepat ini, Vivo Y12s kurang mampu menunjang kebutuhan penggunanya. Soalnya, tidak tersedia kemampuan fast charging sama sekali di Vivo Y12s ini. Kalian hanya akan dibekali dengan daya pengisian 10 watt yang terbilang cukup lama untuk mengisi baterai yang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Kekurangan yang kedua, masih pakai micro USB. Dikala mayoritas HP yang sudah memakai port berjenis USB Type-C, Vivo Y12s ini justru menyuguhkan port micro USB. Tapi, nggak begitu jadi masalah ya guys. Dan kekurangan yang terakhir, hanya pakai rear dual kamera. Kamera menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebuah smartphone. Di saat banyak ponsel sudah menghadirkan 3 atau 4 kamera di bagian belakang, Vivo Y12s ini masih menyuguhkan dua lensa belakang dengan konfigurasi 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Di bagian depannya juga menawarkan lensa 8 megapiksel untuk menghasilkan foto selfie. Dari segi kualitas kameranya masih tergolong baik untuk kelas harganya. Fitur kamera Vivo Y12s ini belum ada slow-mo dan mode malamnya ya guys. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari Vivo Y12s versi SJ Cell. Untuk kelebihan dan kekurangan dari sebuah smartphone harus disikapi secara bijak karena berbanding lurus dengan harga smartphone itu sendiri ya guys. Seperti ada ungkapan, harga menentukan kualitas. Kalau ada yang kurang tepat, mungkin teman-teman bisa bantu sharing di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!